Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. ثم أما بعد. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang selalu saya ingatkan kepada diri saya dan Bapak Ibu jamaah yang hadir tentang nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Di saat pandemi COVID-19, wallahu a'lam kapan akan berakhir. Dengan kesehatan ini, kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga layak kita dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat bering salam kita junjukkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Jamiatul Zahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu, hijrah para sahabat dengan beberapa hal yang mereka hadapi. Ada yang dirampas hartanya, ada yang dipisah dari keluarganya, dan ada juga yang ditahan, dan juga ada juga yang diculik. Begitu fenomena yang dihadapi, begitu rintangan yang dihadapi oleh para sahabat yang hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, namun ridha Allah yang mereka cari, karunia Allah yang mereka usahakan untuk mendapatkannya, itulah yang mendorong para sahabat untuk terus melangkahkan kaki meninggalkan kota Mekah untuk hijrah ke kota Madinah, apapun tantangan dan rintangannya, karena mereka melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kota Madinah kaum Al-Ansar sudah mempersiapkan diri. Bahkan mereka senang dengan kehadiran kaum Muhajirin. Senang, suka, bahagia atas kehadiran kaum Muhajirin. Orang-orang Mekah yang meninggalkan tempat tinggal kampung halaman dan harta, kaum Al-Ansar sudah siap, sudah senang, sudah suka menanti kedatangan kaum Muhajirin dan Al-Ansar. Begitu ya Bapak Ibu ya. Bermula dari Bai'ah Aqabah yang pertama, itu bentuk persiapan daripada penduduk Madinah. Bai'ah Aqabah yang kedua, sebelumnya diutus lagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair untuk mengenalkan kepada penduduk kota Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenalkan Allah, memperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kota Madinah ini telah siap menanti para sahabat yang hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Dan yang lebih daripada itu adalah mereka telah siap menanti dan bersiap dengan penuh bahagia, dengan penuh senang akan kedatangan makhluk yang termulia di atas muka bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat yang hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah dengan perjuangan dan yang luar biasa mereka hadapi,
layak mereka mendapat pujian, tapi bukan pujian manusia yang diharap. Betul ya Pak ya? Namun yang diharap adalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang turun untuk kaum Muhajirin dan Al-Ansar. Allah yang memuji mereka karena mereka melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dipuji Allah, kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika melakukan sesuatu atau sebelum melakukan sesuatu, saat melakukan sesuatu dan sesudah melakukan sesuatu, tetap karena Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah surat Al-Hasyr ayat ke-8. Pujian terhadap siapa? Kaum Muhajirin dengan perjuangan yang luar biasa. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah, meninggalkan harta untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyi ayatnya, Bapak Ibu? Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Untuk orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Subhanallah. Allah menyebut penduduk Mekah yang hijrah ke kota Madinah karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut fakir karena apa? Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta. Jika dalam satu ayat disebutkan nama, itu bentuk pertama pujian Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum Muhajirin Allah sebut dalam ayat ini. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Mereka keluar bukan pilihan mereka, namun mereka keluar karena keimanan mereka diganggu, ibadah mereka diganggu. Betul nggak Bapak Ibu? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah didiskriminasi, dipersekusi. Ada yang disiksa, bahkan siksaannya pedih. Makanya Allah menyebutkan ukhriju, mereka diusir. Jadi jika ada orang yang mempertahankan keimanannya, orang yang mempertahankan kebenaran al-haq, lalu kemudian ia diusir, dulu sudah ada orang yang diusir. Dan bukan satu, banyak. Dan Allah sebutkan itu dengan kalimat ukhriju. Kalau kita terjemahkan literal, dikeluarkan. Artinya diusir. Berat meninggalkan rumah, tempat kampung halaman, meninggalkan harta, mata pencaharian di situ berat. Namun apa yang membuat ringan? Yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Itu yang membuat ringan segala sesuatu, Bapak Ibu. Mereka mengharap apa? Fadl, karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharap apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat ringan segala rintangan, itu yang membuat ringan segala sakit, itu yang membuat ringan segala sesuatu. Karena meninggalkan kampung halaman, meninggalkan tempat mata pencaharian karena Allah. Dan Allah lah yang akan beri kampung halaman yang kita tinggal nyaman di situ. Dan hanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Makanya mereka tenang, ya Pak ya. Walaupun diusir. Wa yansurunallaha wa rasulah. Dan mereka menolong Allah dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihfazillaha yahfazka, dalam sebuah hadis, jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu sekalian. Ihfazillah yahfazka.
Bunyi hadisnya seperti itu. Jagalah Allah, Allah jaga engkau. Tidak ada di dalam hadis ini bunyinya huruf tambahan. Tidak disebut dalam hadis ini ihfazillaha fayahfazka, enggak. Ihfazillaha thumma yahfazka, enggak. Namun ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah. Langsung jawabannya, Allah akan menjaga kamu. In tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong Allah, Allah menolong kamu. Gitu Pak, enggak ada makanya, enggak ada. Niscaya enggak ada. Kemudian tidak ada. Langsung in tansurullah, jika kamu menolong Allah Subhanahu wa taala, Allah menolong kamu. Jadi tidak ada jeda jika kita menolong Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muhajirin dipuji Allah, wa yansuruna Allah wa rasulah. Mereka menolong Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita menolong Allah? Salat subuh berjamaah di masjid ini adalah bentuk menolong Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu tepat waktu di masjid itu adalah bentuk kita menolong Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala, kaum muhajirin begitu banyak yang mereka lakukan, dan itu bentuk pertolongan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dalam penutup ayatnya Allah sebut ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Ada orang mengatakan saya beriman kepada Allah. Buktinya mana buktinya? Saya beriman kepada Allah. Ya, buktinya apa? Bagaimana sholat 5 waktunya, bagaimana sedekah, bagaimana infak, bagaimana zakat, dan lain sebagainya dari bentuk amal. Jadi tidak cukup hanya mengatakan saya beriman kepada Allah dengan lisan, namun perlu ada bukti. Dan itu telah dibuktikan oleh kaum muhajirin, sahabat Rasulullah SAW yang diperintahkan hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penduduk Madinah Ansor. Ya, di situ ada Aus, di situ ada Khazraj. Ada kesenangan dalam diri mereka jika penduduk ataupun kaum muhajirin datang kepada mereka. Tidak itu saja. Jika mereka memberi, mereka tidak mengharapkan sesuatu dari orang yang mereka beri. Bahkan mereka mengutamakan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri. Berapa itu Pak? Sifat yang dimiliki oleh penduduk Madinah sebelum kedatangan kaum muhajirin. Pertama, senang. Kalau bahasa Al-Qur'annya yuhibbuna. Yuhibbuna itu berarti suka. Kalau di tanda-tanda ataupun di beberapa sosmed itu begini, itu like, suka berarti di situ akan timbul senang, akan timbul bahagia. Siapa? Penduduk Al-Ansar. Yuhibbuna. Allah juga memuji mereka. Pertama sifatnya adalah yuhibbuna man hajara ilaihim. Allah berfirman dalam ayat sesudahnya, kalaulah ayat sebelumnya ayat 8 itu bunyinya lil fuqara'il muhajirin, untuk kalangan fakir dari kaum muhajirin disebut Pak. Lalu pada ayat berikutnya walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang telah menetap di kota Madinah dan telah beriman lebih dahulu. Telah menetap di kota Madinah dan telah beriman. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Suka, senang, bahagia dengan orang-orang yang hijrah ke tempat mereka. Kalau senang, berarti penduduk Madinah ini mempersiapkan rumah.
Para sahabat yang datang dari kota Makkah meninggalkan tempat tinggal, betul? Saat sampai di kota Madinah, penduduk Al-Ansar karena dia suka, sayang, bahagia, senang, maka mereka telah mempersiapkan rumah-rumah untuk kedatangan kaum muhajirin ini. Bahkan dalam riwayat dikatakan mereka berebut rumah mereka ditempati. Bayangkan itu. Keimanan kepada Allah dan Rasulnya menimbulkan rasa cinta kepada sesama orang yang beriman. Apalagi ini kaum muhajirin. Disiapkan Bapak Ibu. Jadi ada rumah, contoh As'ad bin Zurarah, rumahnya ditempati oleh Mus'ab bin Umair dan istrinya. Ada juga salah satu rumah itu khusus untuk para jomblo. Jadi dari dulu sudah ada Baitun lil Uzzab, rumah ditempati oleh orang-orang yang jomblo bahasa sekarang, bujangan begitu. Dan banyak lagi rumah-rumah yang sudah ditempati dan sudah disiapkan untuk kedatangan. Jadi belum datang lagi kaum muhajirin, kaum Al-Ansar sudah mempersiapkan tempatnya. Yuhibbuna man hajara ilaih. Itu karena suka. Jadi kalau suka itu tentu dia persiapkan. Dia bahagia, dia persiapkan tempat. Jangan sampai ketika kaum muhajirin sampai kota Madinah masih cari-cari di mana ya saya tinggal ya. Itulah yang terjadi ketika 212. Orang berebut untuk mengeluarkan apa yang mereka miliki. Orang berebut untuk berkontribusi. Saya hadir saat itu, yang 7 juta itu Bapak Ibu, 212. Makanan silahkan ambil. Kenapa? Karena senang. Kenapa? Karena suka. Kedatangan dari seluruh pelosok Indonesia. Mau minum tinggal minum. Ada kopi, ada teh. Mau makan ada. Mau tempat tinggal, beberapa tempat tinggal dipersiapkan jauh hari. Kenapa begitu? Ya Allah, saya membayangkan bagaimana dulu. Karena senang kaum muhajirin akan datang, mereka mempersiapkan itu. Mempersiapkan makanan, mempersiapkan minuman. Ya salam, terpikir saya Pak, baru saat ini saya terpikir itu. Padahal sebelumnya tidak ada rencana saya menyampaikan itu. Namun Allah Subhanahu wa taala mungkin yang mengingatkan kepada saya hal yang dilakukan oleh kaum Al-Ansar, senang dengan kedatangan kaum muhajirin, maka mereka mempersiapkan tempat. Betul nggak? Di 212 kan hal seperti itu terjadi Pak. Nggak susah. Nggak susah cari tempat makan, lapar nih, nggak susah karena sudah ada yang mempersiapkan. Gratis, nggak bayar dong. Ada yang mempersiapkan rumahnya, silahkan. Yang datang dari Sumatera, yang datang dari Kalimantan, yang datang dari Sulawesi, tinggal di rumah kami ini. Ya Allah. Ternyata hal tersebut terjadi bukan dulu, namun nilai-nilai yang ada dulu itu karena keimanan yang menumbuhkan hal seperti itu. Lalu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuhibbuna man hajaru ilaihim. Lalu wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka siapkan rumah, mereka siapkan makanan dan minuman, mereka berebut untuk rumahnya ditempati, tapi tidak ada keinginan pemberian mereka ini dibalas. Wala yajiduna fi sudurim hajah. Mereka tidak mendapatkan di dalam diri mereka itu keinginan apa yang mereka beli itu dibalas. Ini luar biasa pujian Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Al-Ansar. Apakah kita bisa seperti itu Pak? Insya Allah. Makanya kita belajar ini dengan tujuan kita mengambil sifat, mengambil apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang beriman sebelum kita. Memberi tanpa mengharap balasan. Kan ada istilah sekarang yang berlawanan dengan itu. No free lunch. Nggak ada makan gratis. Kalau diajak makan, berarti di situ ada sesuatu. Sampai istilah ini ada, kenapa? Bisa jadi karena banyak yang melakukan seperti itu. No free lunch. No, tidak free, gratis lunch. Iya, makannya gratis, kita tidak bayar.
Tapi sesudahnya apa? Itu dia. Penduduk Ansor wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tak ada dalam hati mereka itu sesuatu yang mereka harapkan dari pemberian yang mereka keluarkan. Dua. Yang ketiga, ini yang makin kesana makin tinggi nilainya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Berat ini, yaitu al-ithar. Ithar itu mengutamakan orang lain atas diri sendiri. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Al-Ansar, mereka mengutamakan kaum muhajirin di atas diri mereka. Walaupun mereka memiliki kebutuhan di situ. Walau kana bihim khasasah. Saya haus. Teman saya yang datang ini haus juga. Kalau ditimbang tingkat hausnya sama. Tapi yang punya air saya. Ithar ini adalah sama-sama merasa haus, sama-sama merasa lapar, tapi yang punya salah satunya. Nah, yang ithar ini yang punya air, yang punya makanan, yang punya tempat tinggal, dia berikan kepada orang yang butuh. Silahkan minum. Kamu bagaimana? Enggak, saya tidak haus. Itu biasanya ibu-ibu itu sama anak-anak. Makanlah nak. Ibu sudah kenyang, padahal belum makan itu. Itu namanya ithar. Dan ithar itu kita rasakan, ataupun yang merasakannya biasanya ibu-ibu ataupun orang tua kepada anaknya. Makanlah dulu nak. Tinggal nasi itu 1 sendok mungkin, atau 2 sendok. Tidak ada lagi nasi, tidak ada lagi beras yang bisa untuk dimasak. Namun seorang ibu kepada anaknya, itulah ithar itu. Nah, di antara sahabat tentunya itu berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala puji karena itu berat. Kalau mudah, hadiahnya piring. Ini berat. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memuji. Bapak Ibu, di dalam persaudaraan, kalimat ithar, sifat ithar, mendahulukan, mengutamakan orang lain, itu adalah merupakan tingkat tertinggi daripada sifat untuk dalam persaudaraan. Derajat paling tinggi dalam persaudaraan itu adalah ithar. Derajat paling rendah dalam persaudaraan adalah salamatus sadr. Selamat, lapang dada ini. Jadi kalau ada, ini tingkat paling rendah ini. Saya berteman dengan seseorang, maksudnya persaudaraan ini persaudaraan sesama kaum muslimin, al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan muslim ataupun persaudaraan yang memiliki sifat Islam, yaitu antara kalangan muslimin. Paling rendah itu salamatus sadr, lapang dada ini. Itu paling rendah. Maka jika ada dalam persaudaraan itu seseorang iri kepada temannya, kepada saudaranya, mana lagi derajatnya ini? Yang paling rendah aja lapang dada. Yang paling tinggi ithar. Itulah yang paling tinggi dalam persaudaraan itu ithar, Pak. Mengutamakan orang lain atas dirinya di saat dia membutuhkan. Kan ini ada cerita ataupun peristiwa yang terjadi di suatu peperangan. Setelah peperangan selesai, seorang anak mencari pamannya. Didengarlah suara haus. Ternyata itu pamannya. Diberikanlah air. Saat akan memberikan air ini, pamannya ini mendengar yang lain juga mengatakan haus. Maka paman ini mengatakan pergi ke tempat orang yang mengatakan haus. Padahal dia haus, sama-sama haus. Saat sampai kepada yang kedua ini mendengarkan lagi ada yang teriak dan menyampaikan haus. Maka orang yang kedua ini mengatakan berikan kepada orang yang mengatakan haus, sama-sama haus. Pergi ke yang tiga, meninggal yang ketiga. Pergi yang ke awal, meninggal. Pergi yang kedua, meninggal semuanya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dipuji Allah Subhanahu wa taala kaum muhajirin karena layak mereka dipuji.
Apa yang mereka lakukan ini adalah berat, namun harapannya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kaum Al-Ansar juga dipuji karena mereka juga melakukan sesuatu yang berat dan layak Allah Subhanahu wa taala puji dan abadikan di dalam firman-Nya, diabadikan di dalam Al-Qur'an. Kita bisa melihat di dalam ayat tersebut, surat Al-Hasyr ayat 8 dan 9. Bapak Ibu sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Berarti bila kita lihat nih kaum Muhajirin sudah meninggalkan tempat tinggalnya. Kaum Al-Ansar siap menerima. Berarti selesai. Maksud saya selesai adalah timbul ketenangan daripada kaum Muhajirin sampai ke Madinah itu nggak mikir lagi makan, nggak mikir lagi tempat tinggal karena sudah dipersiapkan. Kalaulah seumpamanya tidak dipersiapkan, mungkin di perjalanan agak bagaimana, namun sudah dipersiapkan. Itu bentuk persiapan yang dilakukan Rasulullah kepada kaum Muhajirin dan bentuk persiapan yang dilakukan Rasulullah kepada penduduk kota Madinah. Bermula dari mana? Kalau kita kembali kepada kisah sebelumnya, bermula dari 6 orang, lalu kemudian 12, lalu kemudian 73. Di situ mereka berdakwah. Jadi nggak berhenti dari 73 ini saja. Mereka juga mengajak yang lain. Satu fenomena yang baik sekali saat di kota Madinah ini, Bapak Ibu, para pimpinan, para orang-orang terhormat di Yathrib ataupun Madinah itu penerimaannya terhadap dakwah ini bagus. Itulah yang membuat kota Madinah ini penduduknya dakwah Rasulullah SAW ataupun Islam cepat berkembangnya. Di Mekah berapa tahun sudah hingga Rasulullah meninggalkan dan para sahabat? 13 tahun. 13 tahun. Saya percepat sedikit, nanti saya ceritakan juga. Ketika perang Badar jumlah mereka para sahabat saat itu berapa? 314, 313, riwayat lain mengatakan 340, ada juga dalam riwayat mengatakan seperti itu. Banyak tuh Pak? Enggak. Setahun kemudian perang Uhud, jumlah pasukan berapa? 1000. Dari 300-an menjadi 1000 dalam setahun, banyak. Dakwah secara sembunyi-sembunyi 3 tahun 83 orang, enggak banyak. 3 tahunan. Maka Rasulullah SAW menyebarkan sayap dakwahnya di kota Madinah dan penerimaannya luar biasa. Bapak Ibu sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala, para sahabat sudah hijrah dengan rintangan yang mereka hadapi. Itu membuat orang-orang kafir Quraisy geram, menimbulkan kemarahan, tambah emosi orang-orang kafir Quraisy ini. Si Abu Jahal, si Abu Sufyan, si Abu Lahab, si Abu jangan diteruskan. Yang kayak gini nih sudah ada dulu Pak. Jadi kalau kita ingin ceritakan sajalah kisah yang dulu. Kalau seumpamanya sifatnya sama, udah. Dulu ada Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab. Namun Abu Sufyan di akhir hidupnya dia masuk Islam. Abu Jahal ila an mata, sampai mati dalam keadaan kafir. Satu lagi Abu Lahab, sampai mati dia kafir. Kalaulah sudah menghina Rasulullah, sudah menghina Islam, sudah memburuk-burukkan Rasulullah, sudah memburuk-burukkan Islam, sehingga tertulis ungkapan Islam adalah agama pendatang, bagaimana kita mendoakan dapat hidayah lagi orang seperti ini? Bapak Ibu mengikuti kan? Islam dikatakan agama pendatang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang mengatakan ini kecuali 1 orang kafir, 2 orang munafik. Itu saja. Karena di dalam Al-Quran awal-awal Allah memulai ayat-ayatnya 3 bagian ini saja. Orang yang beriman, orang yang kafir, dan orang munafik. Dan ayat paling banyak adalah ayat tentang orang munafik yang menghina Rasulullah, yang menghina Islam,
maka tak mungkin orang beriman. Pastilah dia, ini saya pastikan nih Bapak Ibu, kalau tidak kafir, dia munafik. Dan orang-orang munafik kecenderungannya kepada orang kafir. Itu Allah yang menyebutnya. Ada nggak orang munafik yang cenderung kepada orang beriman? Nggak ada. Udah jelas kecenderungannya, pembelaannya, loyalitasnya kepada orang kafir. Jelas, tegas saya sampaikan itu. Bapak Ibu saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, emosi pada orang-orang kafir Quraisy atas berangkatnya para sahabat, atau lebih tepatnya atas hijrahnya para sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah. Yang kedua, mereka berpikir berefek kepada ekonomi mereka. Kenapa? Jikalah Madinah nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, lalu kemudian Madinah ini menjadi kota yang dikuasai ataupun yang diatur oleh umat Islam, maka akan berpengaruh pada ekonomi, Pak, Bu. Kenapa? Karena untuk pergi ke Syam itu harus melewati kota Madinah. Makanya nanti dalam perang Badar, Abu Sufyan, Rasulullah dan para sahabat kan berusaha untuk menghadang kafilah mereka, karena mau tidak mau harus lewat Madinah. Maka orang-orang kafir Quraisy selalu berpikiran negatif. Nah itulah, kalau seumpamanya otaknya ini otak buruk, pikirannya selalu negatif. Mereka berpikir seperti itu. Wah, ekonomi kita nanti bermasalah ini. Bagaimana jika seumpamanya musim panas kita berdagang, mengadakan perniagaan ke Syam? Waduh, melewati Madinah, kacau nih. Nanti kalau seumpamanya dihadang, dirintangi, gimana kita nanti? Penjualan berarti hanya musim dingin saja saat ke Yaman. Akan rihlatasy syita'i was-shaif li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif, yaitu budaya daripada orang-orang Quraisy, yaitu melakukan perdagangan di musim panas dan musim dingin. Jika musim panas perginya ke Syam, jika musim dingin perginya ke Yaman. Karena kalau musim dingin ke Syam, ke daerah Suriah itu kedinginan, jualan sambil kedinginan begini. Tapi kalau seumpamanya musim dingin itu perginya ke Yaman, karena di Yaman ya seperti kita Indonesia ini. Panas. Jadi kalau musim panas ke Syam, itulah yang mereka pikirkan, kacau nih nanti ini, perekonomian kita bisa turun. Yang kedua yang mereka pikirkan orang-orang kafir Quraisy ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah apa kata orang nanti ini? Apa kata orang terhadap kita? Apa kata orang-orang Arab terhadap kita ini nanti? Turun derajat kita di kalangan mereka. Itu yang mereka pikirkan. Makanya Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal, Abu Lahab, Abul Buhturi, Abul Aswad, dan beberapa pimpinan-pimpinan kabilah dari Bani Makhzum, Bani Abdiddar, dan bani-bani yang lain itu berkumpul mereka. Timbul amarah, emosi. Langkah keduanya mengatur strategi untuk melampiaskan emosi dan amarah ini. Kan dari awal saya pernah sampaikan, suka dan tidak suka. Orang yang tidak suka, dia akan melakukan sesuatu dengan lisan mereka, dengan perbuatan mereka. Kan begitu Pak ya? Dia tidak suka dengan Rasulullah, maka ada kata-kata, kalimat yang keluar untuk menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Itu juga terjadi sekarang-sekarang dan akan terjadi seterusnya. Yang kedua, dia akan melakukan dengan tindakan, entah orang itu dipukul lah, entah orang itu dibunuh dan lain sebagainya. Dan sekarang ini saya melihat ada tambahannya dengan tulisan. Kalau dulu tidak ada sosmed, jadi cuma dua, mencemarkan nama baik dan menteror fisik. Sekarang tambah satu lagi, apa? Cuitan,
tulisan di sosmed-sosmed. Karena tidak suka, maka dia akan nulis sesuatu yang itu menunjukkan ketidaksukaan. Jadi tambah 3 ini. Wallahu alam ke depan apakah ada sarana lain untuk merealisasikan ketidaksukaan. Orang-orang kafir Quraisy tidak suka, marah, emosi, maka berkumpullah. Kumpulnya di mana? Darun Nadwah. Darun Nadwah ini yang buat adalah kakek Rasulullah SAW. Balai pertemuan itu yang membuatnya adalah kakek Nabi besar Muhammad SAW. Namun tempat ini digunakan oleh Abu Jahal dan dedengkot-dedengkotnya, orang-orang yang benci dengan Rasulullah dan para sahabat dan benci kepada Islam, berkumpul di situ, menggunakan tempat itu untuk konspirasi, memikirkan bagaimana caranya menghadapi Nabi Muhammad SAW. Memang baru sekarang kalian menghadapi Rasulullah SAW? Udah dari dulu, ya, udah dari saat Rasulullah berumur 40 tahun menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi, menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Ini para sahabat udah pergi dan Rasulullah SAW belum dapat izin. Nanti dapat izin juga untuk hijrah. Terus sudah mikir nih para sahabat, alapai sadonya, alapai hijrah. Sudah pergi hijrah semuanya. Ini Muhammad masih ada nih, dan orang-orang yang bersama Muhammad masih ada. Maka kumpul mereka di Darun Nadwah. Abul Buhturi, keluarlah pendapat bukti ketidaksukaan. Pendapat bukti ketidaksukaan, dan pendapat ini sifatnya adalah tindakan. Pertama, Abul Buhturi berpendapat seperti ini. Bagaimana kalau seumpamanya Muhammad ini kita usir? Apa Bapak Ibu? Pertama, kita usir aja lah dia. Kita usir ini ada nggak terjadi saat-saat sekarang ini? Kita usir saja dengan tuduhan macam-macam sehingga dia diusir. Abul Buhturi mengusulkan seperti itu. Nggak diterima pendapat ini. Kalaulah kita usir dia, ini bukan sembarang orang. Ini adalah sosok yang bisa mempengaruhi orang lain. Kalau seumpamanya dia kita usir di satu tempat, lalu kemudian di tempat itu dia berpengaruh, menyampaikan dakwahnya, dan banyak pengikutnya, mereka akan datang ke tempat kita dan menyerang kita. Nggak bisa pendapat ini. Yang lain bagaimana? Ada pendapat ini dari Abul Aswad, maksud saya, dari pendapat Abul Aswad. Yang kedua pendapat Abul Buhturi. Abul Aswad usir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Abul Aswad mengusir. Abul Buhturi, saya jadi terbalik-balik namanya abu-abu semua. Saya urut aja lah. Abul Buhturi itu menahan. Jadi kejar, tangkap, tahan. Ada nggak sekarang, Bu? Dengan macam tuduhan, yang penting kawan ini ditangkap, masukkan penjara. Selesai. Masalah tuduhan itu benar atau salah, nah, itu kan bisa kita atur. Tangkap, penjara, nggak setuju. Jadi dua pendapat, satu usir, nggak bisa. Tangkap, masukkan penjara, masukkan sel. Ada orang yang mengatakan bahaya ini. Kalau seumpama kita penjarakan dia, pengikutnya banyak. Nanti pengikutnya yang mengajak yang lain, kita diserang nanti. Udah takut aja bawaannya. Itu menahan usulan daripada Abu Al-Buhturi. Nah, Bapak Ibu, ada usulan yang menurut yang mengusulkan paling hebat usulannya. Dan nama orangnya adalah Amru ibnu Hisham, atau yang dikenal dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu usulan-usulan buruk, busuk, jelek nomor 1 dia. Maka kalau ada yang punya usulan pendapat busuk, buruk, jelek, Abu Jahal. Jitu memang usulannya mantap, tapi mantap dari segi keburukan. Dia katakan begini, saya punya pendapat yang kalian tidak sama sekali tidak memikirkannya dan tidak lewat dalam pikiran kalian. Usulan saya ini hebat. Apa itu wahai Abu Jahal?
kita kumpulkan pemuda-pemuda yang gagah, pemuda-pemuda dari kalangan bangsawan, dari kabilah-kabilah kita ini, bukan dari budak-budak, enggak, dari kalangan bangsawan, dari setiap bani, setiap kabilah ada pemuda gagah. Mereka kita berikan pedang untuk dihunuskan, masing-masing mereka pemuda dari setiap kabilah ini. Kabilahnya ada 11, saya membaca dalam riwayat itu. Masing-masing memegang pedang untuk siap dihunuskan dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Kita siapkan pemuda yang gagah dari kalangan bangsawan, lalu kita berikan kepada mereka pedang untuk dihunuskan, membunuh Nabi Muhammad SAW sebagai perantara kita. Nah, itu pula Pak, sebagai perantara kita. Kalau pakai perantara ini kan pengecut namanya ini. Tidak mau menghadapi satu lawan satu, namanya pengecut. Mengambil perantara. Tapi merasa hebat Abu Jahal pendapat ini. Nah, kita menjadikan mereka sebagai perantara. Maka mereka membunuh Nabi Muhammad SAW dari delegasi ataupun perwakilan kabilah-kabilah. Kalau sudah begini, mereka ketika menghunuskan Nabi Muhammad serentak, ibarat satu orang, jadi namun bersama, gerakannya sama, membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka kalau sudah begini, kabilah Bani Abdul Manaf tidak akan mampu menghadapi kabilah yang banyak ini. Kalau sudah begini mereka nyerah. Mantap juga pendapat engkau wahai Abu Jahal, masuk akal. Jadi itu pendapat mantap tapi buruk dari Abu Jahal. Nauzubillah jika ada pendapat mantap tapi buruk, boleh dipanggil dia Abu Jahal. Maka mereka pun sepakat dengan pendapat Abu Jahal ini. Mantap, oke lah kalau begitu. Di kalangan yang hadir Bapak Ibu tidak ada wartawan, namun ada yang maha melihat, ada yang maha mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala Huwas Sami' Huwal Basir. Allah maha mendengar apa yang mereka katakan. Allah maha melihat di mana mereka sedang menyusun konspirasi untuk membunuh bahasanya, untuk membunuh. Bukan mengusir lagi, bukan menahan lagi, tapi yang disepakati adalah membunuh. Membunuh ini banyak cara. Bisa langsung dengan pedang, bisa langsung dengan pelan-pelan. Banyak caranya. Ketahuilah Bapak Ibu, Allah maha mendengar, Allah maha tahu. Apapun usaha orang-orang yang berkonspirasi untuk menghadang dakwah Islam ini, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, dan Allah akan membalas, tidak akan luput dari siksa Allah. Namun ini bagi orang yang beriman. Kalau orang tak beriman, macam Abraha itulah. Abraha bin Al-Syam, kafir, tak beriman, tertutup hatinya. Walaupun dikatakan oleh Abdul Muttalib saat dulu ingin menghancurkan Ka'bah, Abraha, saya datang ke situ untuk menghancurkan Ka'bah saja bro. Abdul Muttalib, nggak ada lain. Selamatkan jalan penduduk engkau, jangan ada yang mempertahankan diri ataupun menyerang, nggak usah. Tugas saya hanya menghancurkan Ka'bah, itu visi misi saya, itu saja. Apa kata Abdul Muttalib? Gak akan mampu engkau menghancurkan Ka'bah. Tidak akan mampu engkau menghancurkan Ka'bah, karena Ka'bah itu pemiliknya Allah. Nah, ini dia, pemiliknya Allah itu tidak ada di hati Abraha bin Al-Ashram. Sebagaimana orang-orang yang berusaha untuk menghadang dakwah Islam, untuk menghadang para ulama yang menyebarkan Islam, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ada orang yang menghadang, namun ketika disampaikan kalimat-kalimat tentang takutlah kalian kepada Allah, tidak masuk dalam hati mereka. Sebagaimana Abraham mengatakan, la yamna'uni ahad, nggak ada satupun orang, nggak ada satupun yang akan mampu menghadangi saya menghancurkan Ka'bah. Sama itu. Jadi sudah kufur, tertutup hatinya. Nah, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah maha mendengar, Allah maha melihat.
disampaikan firman Allah kepada ataupun wahyu kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa idh itu artinya adalah ingatlah. Ingatlah. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir berusaha melakukan tipu daya. Itu yang tadi Pak di Darun Nadwah itu. Usaha mengatur strategi untuk menipu daya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk tipu daya mereka? Disebutkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha melihat, Maha mendengar. Liyuthbituk, menahan dan memenjarakan engkau. Au yaqtuluk, membunuh engkau. Au yukhrijuk, atau mengusir engkau. Tiga ini ada semuanya. Dulu, sekarang, besok, lusa, dan seterusnya. Tiga Allah sebut. Dan ini bentuk tipu daya. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka terus, bahasa Al-Quran menggunakan present continuous tense. Bahasa Arabnya al-mudhari', yang bermakna terus dan selalu memperbarui. Ya Pak ya? Itu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, wa sadaqallah al-azim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, menggunakan yamkuru. Makara yamkuru makran. Makara fi'lun madhi, past tense. Itu sudah berlalu. Kalau mudhari, present continuous tense, dia akan terus dan akan memperbarui usaha-usahanya. Wa yamkurun wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluk aw yukhrijuk. Wa yamkurun, dua kali Allah sebut. Itu menunjukkan bahwasanya usaha ini tidak berhenti di zaman Rasulullah saja, namun terus akan ada. Tapi ingat, wa yamkurullah, dan Allah membalas tipu daya mereka. Dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu khairul makirin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang membalas tipu daya mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang kafir saat itu. Ya, saat itu. Namun apakah berlaku untuk saat ini, Pak? Ayat Allah ini berlaku tidak Bapak Ibu ayat Allah? Berlaku. Jadi tiga cara ini disebut, disampaikanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada wartawan saat itu, namun sampai juga berita kepada Rasulullah, karena ada yang lebih, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syuruk jam 6.24. Sudah syuruk. Ya, kita tambah sedikit saja ya. Baik. Untuk kemudian bulan depan kita akan lanjutkan. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah merupakan ayat yang menunjukkan bahwasanya izin kepada Rasulullah untuk meninggalkan kota Makkah, kampung tempat tinggal, tempat dilahirkan, tempat besar di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah harus meninggalkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada waktu yang biasanya Rasulullah itu pergi pagi ataupun sore, menjelang malam begitu. Rasulullah ke rumah Abu Bakar biasanya. Tapi saat itu Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar pada waktu yang tidak pernah, dalam sejarah dikatakan begitu, yang tidak pernah Rasulullah datang pada waktu itu. Di dalam bahasa waktu itu disebut al-hajirah. Hajirah itu waktu terik matahari, panas terik matahari. Orang lebih baik di rumah. Orang lebih mengutamakan tinggal di rumah menurut saya. Namun Rasulullah SAW itu strategi Pak ya.
Rasulullah pergi, disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, Rasulullah datang di waktu yang tak pernah Rasulullah datang menjumpai bapak saya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nama Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah Abdullah ibnu Utsman ibnu Amir ibnu Amru ibnu Sa'ad ibnu Ka'ab ibnu Tayyib ibnu Murrah dan seterusnya. Ketemu dengan kakek Nabi Muhammad, Murrah Al-Qurashi. Lalu berjumpalah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saat berjumpa dengan Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan orang-orang yang ada di rumah mohon untuk keluar. Itu disampaikan kepada Abu Bakar. Yang ada di rumah saat itu adalah Aisyah dan Asma. Dua-duanya adalah anak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aisyah dan Asma itu lain ibu. Abu Bakar menikah dengan Qatilah, anaknya adalah Asma dan Abdullah. Lalu kemudian menikah dengan Ummu Ruman, lahirlah Abdurrahman dan Aisyah. Jadi dari dua ibu. Istri Abu Bakar ada 4. Ada 4 ya Bapak Ibu ya, istri Abu Bakar. Nah, Aisyah dengan Asma ada di rumah. Rasulullah mengatakan, yang ada di rumah selain engkau mohon keluar. Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya yang ada di rumah adalah anak saya ya Rasulullah, yaitu Aisyah dan Asma. Baik kalau begitu. Wahai Abu Bakar, saya telah diberi izin untuk melaksanakan hijrah. Adzinallahu li an ahjur wa adzinallahu bi al-hijrah. Saya diizinkan untuk hijrah. Maka Abu Bakar bertanya, kalau bahasa kita, terus saya bagaimana Rasulullah gitu baik. Namun bahasa Abu Bakar begini, jika engkau mendapatkan izin untuk hijrah, as-suhbah tu ya Rasulullah, apakah saya menjadi sahabat orang yang menemani engkau dalam perjalanan hijrah ini ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah ini dinanti-nanti sejak lama oleh Abu Bakar, karena ada harapan Abu Bakar menemani Rasulullah perjalanan hijrah. Abu Bakar cinta sayang betul kepada Abu Bakar. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? As-suhbatu ya Abu Bakar. Ya Abu Bakar, kamu menjadi teman saya dalam perjalanan hijrah ini. Maka Aisyah mengatakan, air mata Abu Bakar menetes. Tidak saya lihat kegembiraan yang luar biasa pada bapak saya Abu Bakar sehingga meneteskan air mata, kecuali saat Rasulullah mengatakan, engkau sebagai teman saya dalam perjalanan hijrah. Menangis Abu Bakar. Kita membayangkan menemani Rasulullah Bapak Ibu. Saya membayangkan itu. Kita terkadang bersama ulama besar, rasa senang kita luar biasa, kan begitu ya Bu? Ada ulama besar yang terkenal, kita diminta untuk menemaninya dalam suatu perjalanan, senang rasanya. Ini yang ditemani adalah Rasulullah. Abu Bakar dipilih Rasulullah untuk menemani perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Maka menangis. Saya aja ingin menangis juga. Bagaimana sosok yang ketika itu ada bersama Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, saya telah persiapkan 2 onta untuk perjalanan hijrah kita. Sudah saya siapkan lama. 1 akan saya tunggangi dan 1 saya berikan kepada engkau ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah Bapak Ibu? Rasulullah jawab, saya terima, tapi saya bayar. Bithaman, saya bayar. Tidak semena-mena langsung mengatakan, iyalah, enggak. Karena Rasulullah tetap ingin berkontribusi di dalam dakwah. Rasulullah tetap ingin memperlihatkan dan menjadikan contoh bagi kita tingkat yang luar biasa, yang jelas masuk surga, tak bersalah, tak berdosa, namun mengajarkan kepada kita untuk berkontribusi di dalam dakwah. Saya ambil, tapi saya bayar. Jadi tidak digunakan gitu saja, tapi saya bayar. Maka diaturlah strategi yang kemudian
Strategi ini dilakukan pada bulan depan, saya ceritakannya. Insya Allah bulan depan saya ceritakan dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu strategi Rasulullah SAW setelah bertemu dengan Abu Bakar, apa yang dilakukan oleh Rasulullah beserta Abu Bakar dan apa yang terjadi di perjalanan hingga sampai kota Madinah dengan izin Allah, dan kita harap izin Allah dan ridhonya untuk kita bisa bertemu kembali bulan depan di hari Sabtu pekan ketiga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan. Hanya kepada Allah kita semua minta ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.